kami laksanakan, termasuk persiapan untuk memastikan penyelenggaraan pilkada ini juga memenuhi azas aksesabilitas. Jadi nanti sudah pasti akan ada alat bantu, gitu ya. Jadi template untuk penyandang tunanetra itu akan tersedia. Kemudian yang kedua tadi mengenai daftar pemilih. Jadi kami akan menggunakan satu sistem sidari yang sudah dirapihkan sehingga pencatatan penyandang disabilitasnya akan lebih pasti terjaring informasinya. Kemudian juga upaya-upaya sosialisasinya. Ya. Nah, semua ini bermula dituangkan di dalam peraturan-peraturan KPU yang saat ini sedang kami persiapkan. Penyandang disabilitas itu di dunia olahraga itu membanggakan kok. Ya ada eventnya gitu. Ada Soina, spesial Olimpik itu ada. Dan di kawasan ASEAN ada para games, gitu ya. Makanya perlu kita tanyakan, selama ini ada terdeteksi nggak jumlahnya kurang lebih berapa sih penyandang disabilitas di Indonesia itu? Ya, terima kasih. Karena waktu jadi saya cepat saja, ada sesi berikutnya. Jadi untuk angka penyandang disabilitas di Indonesia, kalau kami dari PPDI memang mengacu kepada perhitungannya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ya. Jadi 15% dari total jumlah penduduk yang ada di sebuah negara. Jadi kira-kira kalau Indonesia sekitar 30-an juta seperti itu ya. Sekitar 30-an itu berdasarkan data WHO yang perhitungannya adalah 15% dari total populasi penduduk di negara tersebut. Itu Pak. Jadi memang ada kriteria baru dan ini menurut laporan WHO tentang disabilitas di dunia. Jadi kita mengacunya kepada data tersebut. Jadi memang ada peningkatan yang sebelumnya 10% kemudian menjadi 15%. Kita tahu sebabnya adalah banyak hal, ada climate change, ada bencana alam, sehingga memang jumlah disabilitas ini akan diperkirakan memang secara progresif terus meningkat dari tahun ke tahun seperti itu, Bapak. How can we avoid? One thing that we cannot expect that the change is overnight, but until there is a process initiated by concerned actors, in that case, the process should be extensive against the organizations and the state organizations and the organizations working on these issues. All play a very vital role to keep it updated always and keep it under follow, so that the government can be of good use. And the last speakers in this session, Mr. Hadar Hafiz Umay is currently serving as one of the commissioner for the Education Commission of Indonesia, and he was Di Indonesia itu sudah ada pengaturan tentang hak asasi kita, yaitu bahwa semua khususnya tertulis di dalam pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 28 ayat 2, yang pada dasarnya semua warga itu mendapat kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan juga undang-undang untuk pemilihan presiden. Walaupun tidak banyak, tetapi di kedua undang-undang ini ada pasal yang memang sudah memfasilitasi secara terbatas ya, bagaimana melayani penyandang disabilitas di saat pemungutan suara. Ya. Jadi adanya petugas yang disediakan kalau memang diminta untuk memberikan bantuan. Sejira, saya ketuanya dan saya adalah pendirinya juga dari yayasan ini. Saya tadi sudah dengar dari semua penjelasan dan semua, dan itu saya sangat senang. Saya mengerti tentang aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas. Mungkin Bapak dan Ibu atau semuanya di sini dan harus tahu di seluruh Indonesia ini banyak yang tahu, banyak juga yang tidak tahu tentang
apalagi dalam dunia tunarungu. Jadi untuk masa ini, untuk ke depannya, saya mengharap PBB dan pemerintah dan LSM semua kerjasama untuk bantu untuk pendidikan tentang aksesibilitas untuk tidak seperti yang dulu. Kita harus kerjasama. Saya kira sih harus kerjasamanya. Saya hanya mau beritahu dan bukan pertanyaan. In order to promote these rights into the practical regulation and also the I've also received some inputs from Ibu Mita in front on the floor, which will be most probably very valuable to our speakers and also our panel here. And next, we would like to present a token of appreciation to all of our speakers. We kindly invite Ms. Risnawati to present it. Bilang pasti itu kayaknya kita kan ngomongin siapa nih kan gak ada celaka boleh nggak mungkin The information we quality in design, socialization is still like for disability, especially for blind and for deaf people. It's very limited, and we have to increase encourage the process of further education for especially for person with disability. Okay, this election supervisory body to make accessible election to the future of their work. Pak Dani will explain later about our contribution, about our collaboration with supervisory body to have some question in their checklist about accessibility issue in this election. Because in Indonesia we have supervisory body, we have PMB, KPU, we have supervisory body, and we have very good collaboration with the election supervisory body and Pak Daniel. We recommend that to adopt by supervisory body because the regulation already very good. So the practice should be observed. Religious leader and whatever. We need support from every stakeholder. Election access working group. Next slide, please. First of all, it is important to know that we received funding for this project 10 days before the beginning of the electoral campaign. So then was set up and accelerated in a very short time. We first developed the 10 checklist, 5 in total, addressing issues highlighted in Article 29 of the CRPD. Long-term observers have 3 checklists we developed ourselves: for municipal election commission assessment, political campaign assessment, and polling center assessment. And the winners have been completed the election framework assessment. The single SPO checklist covering polling station access and voting was based largely on agenda-derived checklist. We looked at those used in Indonesia, the Philippines, Nepal, and Malaysia, and adapted that to the Kosovo context. finally bring us the end of the session with ladies and gentlemen. This is something. Ya, kemudian mengurangi kesalahpahaman, understanding, disabilitas, difabilitas, begitu. Minimal ini saja, ini sudah sangat membantu untuk lebih mensosialisasikan mana istilah yang kita pilih dan tidak kita pilih untuk pemberitaan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang agenda media deadline ini.
kita ingin memberikan pengantar singkat ke pembaca siapapun teman-teman jurnalis tentang pengertian dari disabilitas. Jadi media headline kita tuh isinya Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada pengertian tentang disabilitas, pemilu secara singkat di Indonesia seperti apa, pemilu dan hak penyandang disabilitas ini yang juga sangat baru dan spesifik, kemudian peran media untuk pemberitaan tentang pemilu akses. Saya ingin menceritakan saja misalnya pada suatu saat disabilitas atau disability ini juga menurut saya jadi semacam musim di Indonesia ini. Dia hanya menjadi isu musiman dan bukan hanya tentang disability sebetulnya yang menjadi isu musiman di Indonesia. Banyak hal, banyak pekerjaan rumah yang harusnya sudah kita kerjakan sejak kapan gitu, tapi sampai hari ini masih diputar pada level wacana saja. Nah kebetulan hari ini memang kita sedang berbicara tentang kaum disabel di dalam pemilihan umum. Kita tidak akan media menurut hemat saya itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena sesungguhnya media itu adalah refleksi atau wajah dari society, dari masyarakat. Apabila kita menyepakati banyak pekerjaan media yang tidak seperti yang kita bayangkan, itu juga sebetulnya berarti bahwa masyarakat kita ini memang tidak ideal seperti yang kita harapkan. Bagaimana misalnya kita mengharapkan jurnalis atau perusahaan media punya ketertarikan pada isu disability. Ketika misalnya secara umum, masyarakat juga tidak menganggap ini sebagai sebuah isu yang penting untuk mereka bicarakan. Disabilitas itu pemahaman saya sampai sekarang masih menjadi isu komunitas atau isu keluarga. Hanya dibicarakan kalau di dalam keluarga itu ada anggotanya yang menjadi penyandang disabilitas. Di bulan Mei, kemudian kita membawa kata-kata pusat umum ini ke tempat ini ke beberapa daerah kita. Misalnya kita pertemukan dengan SBY, presiden ketika itu, semua tim datang, juga ini dengan SBY, nah yang kita katakan itu cuma menurut sedikit. Nah itu promotornya, sebelum berusaha menjadi dalam awal ini. Berikutnya, nah ini di puncak Gunung Elbrus, persis tanggal 17 Agustus tahun 2011. Gunakan nama waktu itu untuk bikin video kopi. Dan saya nggak tahu ya kalau bukan minggu ini hari Senin kemarin atau yang belum masuk. Jadi saya kira itu, dan ini kampanye besar, belum selesai, baru puncak gunung tinggi, dan media memang punya banyak cara, jangan tergantung pada halaman korannya atau online-nya. Tapi lakukan hal lain karena message harus disampaikan, apapun mediumnya. Terima kasih. Kita sebagai disabilitas udah ada narsis sebenarnya. Artinya narsis untuk kaumnya, bukan narsis untuk diri sendiri. Itu saya setuju banget. Memang apalagi saya juga salah satu disabilitas yang kebetulan bergelut bidang musik, kebetulan saya drummer. Memang kita kalau nggak begitu, nggak ada narsis untuk kaumnya, kita ketinggalan terus. Berita di Republik ini, di ASEAN ini, di dunia ini, ya mesti begitu, mesti pokoknya berusaha narsis untuk kaumnya. Saya rasa seperti itu. Kayak saya juga waktu tahun 2010 saya mau main drum 120 jam, padahal sponsor semua udah mau vokalis sweat, solo. Cuma waktu itu uangnya kurang, jadi penelitiannya mundur. Saya udah latihan fisik, udah ngurusin badan ya, tapi mau lagi lah sekarang. Kita mesti begitu. Yaitu semua pemainnya adalah disabilitas.
Ladies and gentlemen, we're gonna start. Jadi semua harus mendapatkan hak yang sama. Manusia disabilitas ada warga Indonesia sudah dilindungi undang-undang dan ada undang-undang 1945 undang-undang memutuskan bahwa mempunyai hak dan juga Pancasila menjadi hak. Dan disabilitas harus ikut pemilihan umum karena itu adalah hak. Thank you. I think you all have to say What kind of individual disability we could? If we identify and classify the word individual disability, some people confuse the word crazy. You know, like they, oh, they are crazy, they cannot think anything, or they become even nauseous or something like that. So we found out the state of Asian government should reconsider and remove the barrier of individual disability so join the construction in the chorus. Tidak hanya orang yang di universitas yang bisa memimpin. Ya, jadi dalam memimpin itu tergantung orangnya. Dia bisa membawa teman-temannya atau membawa orang yang lain untuk about 10 minutes, 15 minutes to do this in your pair. And we're going to ask you to brainstorm onto the little slips of paper. There is some space to write your ideas, the barriers and the solutions on 2 slips of paper. Take care of their children, the parents who have disabilities, they have to leave their children in foster care. Data about the person with disabilities and statistics are sometimes inadequate. There are And the main reason for this is that persons with disabilities are extremely passive, in engaging the current developments in the sphere. They're not engaged. And the most important disabilities in is very low in our country. Basically, they only use their passive. One is in the capital's representative body of the local municipality. And the second one is in the local council of the region. The electoral processes. First of all, 467 electoral districts became adapted out of 3,000. Accessible toilets, wheelchairs and parking facilities, access audit of polling booths by youth with disabilities, pictorial signage for those with hearing problems, provision for transportation for wheelchair users and other dependent individuals with disabilities on the polling day. So to conclude my talk, I would like to say that it may be optimistic to say that had youth with disabilities been considered to be the vote bank, there would be a lot more willingness to cater to their interests and even encourage political parties
The right to effective political participation for persons with disabilities requires legal reform in many aspects, but also needs a radical shift in our thinking, and in some cases, even decisions on behalf of other citizens they wish to represent. Thank you. Ya, sehingga saya sendiri dalam mengambil kesimpulan terpaksa mengatakan yang kurang lebih seperti ini apakah di Presiden maupun di Parlemen. Tetapi data dari Ideal menerbitkan di websitenya pemilu Presiden mempunyai turnout Parlemen. Lanjut. Ya, ini ada. Nanti kalau tertarik minta saja fotokopinya. Lanjut. Saya menghitung sendiri yang voters di Indonesia itu partisipasinya fluktuatif, kadang-kadang meningkat, kadang-kadang. Nah, kalau kita lihat yang meningkat pesat atau yang paling tinggi partisipasinya adalah anak muda berusia 23 sampai 30 tahun. Kalau dilihat dari populasinya, inilah yang goes to Ms. Malvika Dia. Thank you so much. Asia today. Today I'd like to share information on what we how we can work in a cohesive way to produce desired results. Could you go to the next slide, please? Are we on the next slide? I assume so. SCAP member states, which means governments, but can include. We will see countries such as Iran, Turkey, Southern, we can see countries such as Cook Islands,